Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasul. Baik teman-teman yang dimanapun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan saya Taufik Hidayat, program studi pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik teman-temanku dimanapun Anda berada, jadi di depan Anda sudah terdapat daripada PowerPoint atau PPT, yaitu terkait tentang teori komunikasi konstruktivisme. Baik, saya jelaskan. Teori komunikasi konstruktivisme adalah teori komunikasi interpersonal yang melihat perbedaan kemampuan masing-masing individu ketika berinteraksi dalam situasi tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki perbedaan keterampilan berkomunikasi dalam berbagai situasi sosial. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh J.C. Delia dan koleganya pada tahun 1982. Teori ini sebagian didasarkan pada teori George Kelly mengenai gagasan pribadi yang menekankan pada cara individu mengkonstruksi, merasakan dan meramalkan fenomena yang ada di sekitarnya. Teori ini menyatakan bahwa manusia memahami dan bertindak bukan hanya berdasarkan pengalaman yang diterima dan dari sekitarnya, tetapi juga berdasarkan pemikirannya serta membedakan kejadian menurut kesamaan dan perbedaannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teori ini sebenarnya, teori George Kelly ini dibangun sebelum teori konstruktivisme dan dikenal dengan konstruksi pribadi atau konstruksi personal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses kognitif yang ada di teori konstruktivisme, yaitu terdapat dua macam proses kognitif yang berlangsung pada diri seseorang. Jadi apa yang pertama? Yang pertama itu belum matangnya proses kognitif seorang individu ketika dia hanya melihat orang lain dari sisi hitam atau putihnya saja. Lalu yang kedua, individu yang telah memiliki kedewasaan mampu melihat dunia dari gambaran kehidupan yang ada dan mampu menggambarkan orang lain dengan lebih kompleks, tidak hanya terpaku pada hitam atau putih saja. Jadi setiap orang itu mampu atau melihat serta menginterpretasikan dunia mereka berdasarkan pola pemikiran yang disesuaikan dengan keyakinan, disesuaikan dengan kenyataan yang sesuai dengan kehidupan sosialnya. Jadi semakin besar konstruksi interpersonal yang dimiliki individu tersebut, semakin besar dan baik kemampuan penerimaan sosial yang dimilikinya. Seperti itu. Begitu pula dengan pesan yang disampaikan oleh individu semakin kompleks, sistem kognitif individu semakin kompleks pula pesan yang disampaikan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas next. Nah, di sini ada 3 bagian dari kompleksitas kognitif, yaitu diferensiasi, abstraksi, dan integrasi. Jadi jika kita ingin menilai seseorang dari 3 hal ini, jadi yang paling mudah itu adalah diferensiasi. Namun ketika kita sudah masuk ke abstraksi dan integrasi, itu akan sangat sulit untuk menjalankannya. Jadi kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas Delia beserta koleganya menunjukkan bahwa pesan bervariasi menurut kompleksitasnya. Pesan sederhana hanya membahas satu tujuan. Pesan kompleks memisahkan sejumlah tujuan dan menangani masing-masing tujuan secara bergantian. Dan pesan yang paling kompleks, pesan yang mengintegrasikan berbagai tujuan itu ke dalam satu pesan. Nah, person-centered message, J.C. Delia menyatakan person-centered message sebagai pesan yang secara refleks dan adaptasi pada subjek, afeksi, dan aspek hubungan dari konteks komunikasi. Lalu yang kedua, sophisticated communication. Kemampuan individu untuk menggunakan kemampuan person-centered message dalam mencapai tujuan tertentu dalam komunikasi serta interaksi. Nah, kita lanjut. Nah, ini jadi menurutnya tujuan komunikasi dapat tercapai apabila person-centered message berjalan dengan baik.
Di sini ada 3 keuntungan dari person centered message. Yang pertama, social support message. Individu dengan kemampuan person centered message mampu menyokong dan membentuk suasana positif serta dapat memberikan sudut pandang baru bagi orang lain dalam memahami sebuah atau dalam intensitas atau situasi tertentu. Jadi misalnya, ketika seseorang terkena musibah, jika kita memberikan pesan menenangkan serta membangun, maka pesan tersebut dapat meringankan tekanan emosional pada diri seseorang. Nah, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, relationship maintenance. Individu dengan kemampuan person centered message lebih dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain dan mampu mencegah munculnya konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Jadi ketika suatu hubungan dipenuhi pesan positif, tentu akan sukar kemungkinan terjadinya suatu konflik. Nah, lalu yang ketiga, organizational effectiveness. Nah, ada di sini di PowerPoint. Individu dengan komunikasi kognitif kompleks memiliki pekerjaan dengan bayaran lebih baik dan naik pangkat di perusahaan lebih cepat daripada rekan-rekan mereka yang kurang kompleks. Jadi dengan kata lain, individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan prestasi yang bagus akan cepat kemungkinan untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Jadi teori komunikasi konstruktivisme sudah saya jabarkan terkait bagaimana definisi dan apa keuntungan ketika kita menggunakan komunikasi konstruktivisme. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.